akan bertemu sosok yang istimewa dan juga inspiratif. Dia adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia. Siapakah sosok beliau itu? Jangan lupa berlangganan atau subscribe, klik tombol like atau suka, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Salam Indonesia. Kawan Nusantara, beliau sudah bersama saya, yaitu sosok yang sangat inspiratif, sosok yang saya idolakan. Wah, sudah lama, bahkan sebelum saya memutuskan menjadi guru, yaitu Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, sesi kali ini kita akan berkenalan dengan Profesor Arif Rahman dengan lebih dalam lagi. Jejak-jejak langkah beliau di dalam, khususnya di dalam dunia pendidikan. Apa yang membuat Bapak menggeluti dunia pendidikan ini? Apakah memang ada dorongan dari lingkungan sosial atau dorongan pribadi, Pak? Saya kira dorongan keluarga, dorongan pribadi itu ada. Keduanya ada ya? Ya, jadi ayah saya guru, ibu saya juga guru. Lalu di keluarga saya ada yang jadi guru juga. Saya waktu masih di SMP sebetulnya tidak menginginkan jadi guru. Saya pikir mungkin saya masuk ke dunia ekonomi. Tetapi pengalaman saya berkembang sampai pada akhirnya saya memutuskan masuk ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Rawamangun. Jadi saya jadi guru. Saya rumahnya di Bogor, saya kuliah di Rawamangun. Jadi tiap hari saya pergi naik kereta, terus kemudian naik kendaraan ke Salemba, lalu dari Salemba ke Rawamangun. Itu bertahun-tahun. Itu waktu itu masih dalam naungan Universitas Indonesia, FKIP, atau Bapak sudah ikut? Pada waktu itu semua saya alami. Pada waktu FKIP itu fakultas di bawah Universitas Indonesia, terus menjadi IKIP, lalu akhirnya saya juga waktu mengambil S3 sudah menjadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dari semua mata pelajaran ini, Bapak kan dikenalnya sebagai guru bahasa Inggris. Mengapa Bapak mengambil spesialisasinya di bahasa Inggris? Saya sebetulnya mengambil bahasa Inggris karena saya tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Dan mudah-mudahan bisa mengantarkan saya untuk bisa berkiprah di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Tetapi bahasa Inggris itu juga adalah bahasa asing pertama di Indonesia. Jadi kita mempunyai beberapa bahasa asing seperti Jerman, Prancis, dan bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama. Dan saya pikir bahasa itu adalah jendela untuk membuka cakrawala saya tentang pendidikan. Saya mengenal Bapak kan dulu pernah juga mengajar pertama di stasiun televisi yang dulu kan mungkin masih sangat jarang seorang guru bisa masuk televisi. Nah, itu Bapak bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Bapak memasuk ke TVRI untuk mengajar bahasa Inggris, lalu di kemudian harinya juga Bapak di Hikmah Fajar CTI ya buat kuliah subuhnya itu. Nah, Bapak bisa ceritakan, Pak? Ya, ceritanya sedikit. Saya memang mengajar
pada waktu itu stasiun televisi hanya satu, yaitu TVRI. Dan TVRI mempunyai program bahasa, memperkenalkan bahasa. Kemudian saya diminta untuk mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian pada waktu itu muncul stasiun yang lain, tetapi pada waktu di RCTI saya tidak menggeluti lagi pembelajaran dan pengajaran bahasa, tetapi saya diminta untuk mewawancarai tokoh-tokoh agama seperti Nurholis Majid, seperti juga semua tokoh agama. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka itu menjadi satu penarik pemirsa pada saat itu untuk bisa mendalami agama. Sebab pada saat itu agama ingin diperkenalkan sebagai suatu kekuatan bangsa ini, supaya bangsa ini yang berdasarkan Pancasila betul-betul ketuhanan yang Maha Esanya itu menjadi suatu kekuatan bangsa. Iya Pak, itu kan satu sisi lagi Bapak yang di dunia pertelevisian. Memang saya di generasi 90 tuh kalau bangun subuh sudah tahu pasti ada Bapak Arif, mama saya, bapak saya juga mengkonsumsi kuliah subuh itu. Nah, di satu lagi Pak yang tentang Bapak kan membina nih, ada yang walaupun saat ini Bapak membina sekolah menengah Garuda Cendekia, tapi sebelumnya Bapak membina lab school selama kurang lebih 30 tahun. Nah itu bisa nggak Bapak sampaikan cerita-cerita mulai membina lab school, mulai dari bawah sampai akhirnya cukup dikenal di Indonesia lah setidaknya. Ya, IKIP itu yang sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta, dia tentu ingin memiliki satu sekolah di mana temuan-temuan pendidikan yang ada di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta itu bisa diterapkan. Pada waktu itu dicoba sistem modul supaya anak-anak belajar bisa mandiri, dan kecepatan dari setiap anak itu berbeda-beda. Nah, sistem modul ini menarik sebetulnya, sebab sistem modul itu mempertimbangkan kekuatan individu dari setiap anak. Nah, pada saat ini kan kita sistemnya klasikal, jadi anak yang belum mengerti, anak yang sudah mengerti, dan yang sangat mengerti itu berada di satu kelas, memegang satu buku dan berjalan di dalam suatu kecepatan yang dikendalikan oleh guru. Nah, saya anggap Profesor Dr. Koni Semiawan pada waktu itu juga melihat kekuatan individu itu sangat dipengaruhi oleh keberbakatan yang mereka miliki, dan keberbakatan ini menjadi satu dasar adanya pengembangan sistem modul. Saya paham bahwa sistem modul itu secara nasional tidak mungkin. Jadi kita tahu bahwa pelajar di Indonesia itu jumlahnya 51 juta murid. Sedangkan gurunya ada 2,7 juta guru. Tidak mungkinlah, itu mungkin agak terlalu mahal. Jadi apa yang sekarang sedang berjalan, saya anggap ini adalah jalan tengah yang cukup baik. Sebab pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan itu tugasnya adalah menciptakan suatu suasana yang memungkinkan potensi yang ada pada anak itu berkembang. Dan kita tahu bahwa potensi itu ada potensi
eh, agama, potensi emosional, perasaan, potensi yang sifatnya artistik, lalu ada potensi yang ada hubungannya dengan akal, lalu ada potensi yang ada hubungannya dengan jasmani, lalu ada potensi yang hubungannya dengan kemasyarakatan, potensi sosial. Nah, 5 potensi ini harus berkembang dan diharapkan dengan mata-mata pelajaran yang ada, ini mampu dapat dikembangkan dengan baik. Ada juga Pak kegiatan ya Pak yang Bapak seperti di lab school kan, dan juga sekarang dikembangkan juga di Garuda Cendekia seperti kegiatan field trip. Kalau di Garuda Cendekia ada itu juga kan salah satu pengembangan individu yang Bapak sampaikan. Ada juga langkah patriot juga tentang kebangsaan gitu. Jadi anak-anak itu harus diberikan bukan hanya pendidikan formal di dalam kelas, tetapi juga mereka harus diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa melayani semua yang ada pada diri mereka. Nah, pelayanan itu diantaranya adalah pelayanan kemasyarakatan, dan seperti di Garuda Cendekia ada OASE. OASE itu singkatan dari observasi alam ya. Sedangkan kalau di lab school itu namanya trip observasi. Perlu Anda ketahui, saya kecuali di Garuda Cendekia, saya juga penasihat pendidikan di lab school di Cibubur. Oh iya, lab school Cibubur. Agak jauh dari sini. Tetapi sangat penting bagi anak-anak Jakarta untuk merasakan pengalaman, mendapatkan dan merasakan pengalaman hidup di daerah yang bukan perkotaan, tetapi di daerah urban, di daerah pedesaan, dan dekat dengan alam, dekat dengan kehidupan masyarakat di desa. Dan ini ternyata berhasil membuat mereka lebih kenal kepada Indonesia lebih baik. Nah Pak, itu tentang bagaimana Bapak membina satu sekolah. Ada beberapa sekolah yang ada lab school Rawamangun, Bapak lab school Kebayoran, sekarang di lab school Cibubur, dan juga Garuda Cendekia. Nah, ini saya ada satu cerita lagi yang Bapak kan pernah tuh berdiskusi sama Presiden George Walker Bush di tanggal 20 November 2006. Nah, itu bisa dibagikan Pak, diskusi apa sih yang Bapak, karena saya nggak dapat di media di sebetulnya diskusi enggak, tetapi pada waktu itu saya oleh pemerintah diundang sebagai pendidik. Dan mungkin ada ahli ekonomi, lalu ada ahli hukum, lalu dari pendidikan saya oleh pemerintah diminta untuk ikut hadir gitu. Dan bagi saya itu suatu pengalaman yang mahal, karena kita tahu Amerika sebagai satu negara adidaya yang sangat kuat, yang saya anggap perkenalan itu membuat cakrawala baru bagi kita semuanya. Ada juga Pak yang kaitan Bapak di dunia internasional ini. Bapak kan terpilih sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Nah, ini Bapak bisa berbagi nggak pengalaman mengapa bisa terpilih menjadi Ketua Harian? Ketika Menteri Pendidikannya Pak Malik Fajar, Pak Malik Fajar tahu betul bahwa ternyata bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus ada satu unit yang bisa menjembatani program-program UNESCO. UNESCO itu adalah program PBB
yang hubungannya dengan pendidikan, dengan kebudayaan, dengan ilmu pengetahuan, dan juga dengan media dan informasi. Nah, semua ini oleh Pak Malik Fajar, saya diminta coba kamu bisa menyerap. Ternyata saya banyak mendapatkan, dan saya kira pemerintah Republik Indonesia itu mendapatkan keuntungan untuk berada di organisasi yang namanya UNESCO. Kita tahu bahwa Indonesia itu punya beberapa organisasi internasional, UNICEF, WHO, nah ini UNESCO. Jadi di situ kita mendalami. Saya tidak, kalau umpamanya ini program UNESCO-nya itu sedang membicarakan tentang ilmu pengetahuan, ya saya minta teman-teman dari universitas, dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk turut serta memberi masukan. Lalu kalau umpamanya tentang kebudayaan, ya saya minta lembaga-lembaga kebudayaan, IKJ, Institut Kesenian Jakarta, atau budayawan-budayawan lain untuk ikut serta di dalamnya. Kalau umpamanya itu tentang pendidikan, ya tentu teman-teman dari universitas, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang kita minta. Nah, kalau media dan informasi, saya bermitra dengan teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Ini perjalanan Bapak masih ya di Komisi Nasional UNESCO masih ya? Masih ya. Nah, tapi kan Bapak di yang saya kenal juga di satu lingkungan, yaitu di Garuda Cendekian. Kenapa Bapak pada akhirnya juga memutuskan membina sekolah Garuda Cendekian? Ya, Garuda Cendekian ini menarik karena didirikan oleh Bapak Daud Yusuf, almarhum, lalu oleh keluarganya, terutama oleh Pak Bambang dan oleh Mbak Yanti, almarhumah. Nah, kebetulan anak-anak saya juga tertarik begitu. Ada Pak Rahadi, ada Ibu Amanda Fauzi Bowo, lalu ada Ibu Ella gitu. Nah, ketika ini menjadi satu sekolah, ada satu hal yang menarik. Di sekolah ini menetapkan diri sekolah itu sebagai sekolah inklusi. Ya, sekolah inklusi itu adalah sekolah di mana di dalam satu kelas kita memberi pelayanan kepada 2 atau 3, tidak boleh lebih, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apakah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus karena dia itu hiperaktif, atau karena dia mempunyai keterlambatan di dalam membaca dan yang lain-lain. Mungkin Pak Fadli juga tahu, sebab Anda juga dari Garuda Cendekia. Tetapi kata inklusi itu menarik bagi kita untuk kita kembangkan. Tidak semua sekolah di Indonesia itu mempunyai filosofi inklusi, ya. Sehingga kalau kita lihat ini kata lain dari inklusi itu ada yang eksklusif. Nah, kalau eksklusif itu di sekolah itu disaring semua anak-anaknya itu mempunyai kapasitas intelektual yang berada pada umpamanya di atas rata-rata. Sedangkan kalau sekolah inklusi itu undang-undang juga atau prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia memperkenankan gitu. Nah, UNESCO maupun pemerintah Republik Indonesia itu secara bertahap itu bukan menghilangkan, secara bertahap untuk meleburkan sekolah-sekolah
yang berkebutuhan khusus terpisah dengan sekolah umum itu. Jadi sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus itu anak-anaknya dibaurkan dengan anak-anak reguler dan mereka mendapatkan dengan bergaul itu mereka terbantu untuk menjadi anak yang bisa mengembangkan potensi pada dirinya. Kita tahu bahwa potensi pada diri anak itu tidak semuanya kuat matematika, tidak semuanya kuat kimia. Ada yang kuat di dalam bidang kesenian, ada yang kuat di dalam bidang melukis dan yang lain-lain. Nah, itu adalah sekolah inklusi dan saya mengharap di Indonesia ini saya pikir pemerintah pusat maupun daerah itu sanggup untuk melakukan itu, sebab di universitas-universitas yang mencetak pendidik jurusan-jurusan yang melayani anak-anak inklusi itu ada. Ya. Kawan Nusantara, kita sudah melewati diskusi ini mulai dari kehidupan awal Pak Arif, lalu berkembang ke kegiatan-kegiatan beliau dan akhirnya bermuara di yang saat ini masih aktif, yaitu di UNESCO, di Lab School Cibubur dan juga Garuda Cendekia. Baik ya, tetap simak video selanjutnya tentang pemikirannya Pak Arif.